Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk yang video belum diaktifkan, boleh anak-anak aktifkan dulu sambil saya cek kehadirannya hari ini. Tanggal sekarang 11/1 ya? Iya. Oke. 12. Oh iya 12, maaf. Afif? Afif belum? Aisyah? Hadir, Mister. Ananda Fatimatus? Hadir. Ananda Melinda? Hadir. Anaira? Hadir. Aprilia? Aprilia ya. Arsanda? Hadir, Mister. Aura? Hadir, Mister. Brako? Hadir, Mister. Brian? Hadir, Mister. Brilian? Hadir, Mister. Dafarik? Dafarik? Hadir, Mister. Hadir. Dania? Hadir, Mister. Denaya? Hadir. Esha? Hadir, Mister. Padel? Hadir, Mister. Faik? Hadir. Fatahila? Fatahila? Belum. Oh, hadir. Ken Arde? Hadir, Mister. Mari Pangestu? Hadir, Mister. Ubay? Hadir, Mister. Aden? Hadir, Mister. Fikri? Hadir, Mister. Soleh? Hadir, Mister. Stephen? Hadir, Mister. Tegar? Tegar? Gak ada. Saya cek lagi. Hadir, Mister. Tegar. Oke, Tegar ada. Afif Siap. ada, Afif? Hadir, Mister. Afif? Chat. Oh, di chat. Nggak bisa suaranya ya. Aprilia masih izin ya? Oke. Tegar ada. Baik, mohon maaf ya anak-anak ya. Tadi saya harus lama untuk ninggalkan kelas hampir 10 menit karena harus menelpon orang tua. Biasalah, wali kelas itu begitu. 24 jam kerjanya. Nah, untuk hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi. 20 menit insya Allah cukup lah untuk membahas materi hari ini. Allah keliru bukan. Materinya yang ini. Saya matikan dulu ya. Masih melanjutkan materi di pertemuan terakhir yaitu masalah sel elektrolisis. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah detail sekali membahas tentang persamaan reaksi elektrolisis yang menggunakan bahagan ini. Kunci mutlak anak-anak bisa menyelesaikan persamaan elektrolisis adalah memahami diagram ini. Kayak contoh yang sudah kita berikan, ada banyak contoh. 3 diantaranya adalah ini. Yang menjadi fokus perhatian kita pada saat ini adalah hasil-hasil elektrolisis. Contoh yang pertama itu bisa menghasilkan gas klorin, bisa menghasilkan gas hidrogen, dan larutan OH- yang bersifat basa. Ada H+ di persamaan reaksi kedua, ada O2, ada H2, dan OH-. Ada basa, ada asam, di sini basa. Sedangkan yang ketiga, ada gas, ada Na yang berwujud solid. Dari hasil-hasil elektrolisis ini ternyata variatif sekali. Ada yang berwujud gas, ada yang berwujud padat, ada juga yang berwujud larutan. Nah, kalau ada hasil elektrolisis berwujud gas, otomatis nanti kita bisa menghitung volumenya. Kalau ada OH-, kita bisa menghitung pH-nya. Ada H+, kita juga bisa menghitung pH-nya.
ada Na solid, kita juga bisa menghitung masanya. Karena elektrolisis digunakan untuk memproduksi berbagai zat kayak begini. Nah, untuk menghitung jumlah zatnya, ada salah satu ilmuwan yang mempelajarinya, namanya adalah Faraday. Dia adalah orang fisika sebenarnya. Kemudian membuat dua hukum yang berhubungan dengan elektrolisis yang dikenal sebagai hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada dua. Ada hukum Faraday pertama, ada hukum Faraday yang kedua. Hukum Faraday yang pertama digunakan khusus untuk elektrolisis yang selnya ada satu. Berarti ada satu zat yang dielektrolisis. Sedangkan hukum dua, ini khusus membahas sel elektrolisis minimal 2 sel yang disusun secara seri. Berarti minimal melibatkan 2 zat atau 2 senyawa yang dielektrolisis. Yang paling sering digunakan adalah hukum Faraday yang pertama. Rumusnya pakai ini, pakai W, bisa juga pakai G. W atau G itu menunjukkan berat zat hasil elektrolisis yang didapatkan dari rumus EIT per 96500. Dengan E adalah berat ekuivalen. Berat ekuivalen itu apa? Yang menyatakan AR logam dibagi dengan muatan ionnya. Jadi AR dibagi muatan. Sedangkan I adalah arus listrik, satuannya ampere. Kalau T itu adalah waktu, satuannya detik. Dan 96500 dikenal sebagai tetapan Faraday. I dikali T per 9600 ini juga bisa disederhanakan menjadi F yang menjadi tetapan Faraday, dan I dikali T juga sama dengan Q di fisika ya, sebagai muatan listrik yang disimbolkan dengan Coulomb. Simbolnya satuannya Coulomb, simbolnya adalah Q kecil. Mana yang sering digunakan di kimia? Yang sering digunakan adalah yang rumus lengkapnya, yaitu W atau G sama dengan EIT per 96500. Sedangkan hukum Faraday yang kedua ini lebih sederhana karena membandingkan dua sel elektrolisis. Massa di sel 1 dibandingkan massa sel 2 sama dengan E1 dibanding E2. Aplikasinya bagaimana? Ada 3 contoh yang harus anak-anak kuasai. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama sangat sederhana, yaitu kita tinggal mengaplikasikan rumusnya saja. Sebanyak 100 mili CO4 0,1 M dielektrolisis menggunakan karbon selama ini. Waktunya ini. AR-nya Cu 64. Berapa massa yang diendapkan? Mudah nyarinya. Untuk menghitung massa yang diendapkan, kita cari G atau W tadi ya. Rumusnya EIT per 96500. E adalah AR permuatan ion logam, IT per 96500. Lah, logam yang diendapkan siapa? Tergantung yang ditanyakan ini. Kalau Cu, berarti yang kita hitung adalah masanya Cu. AR-nya Cu berapa? Dari sini ada 64. Muatannya dari mana? Ini kita ionkan dulu. CuS4, Cu2 plus dan SO4 2 min. Karena dia muatannya 12, berarti di sini dibagi 2. Gitu dapatkannya. Arusnya 1, waktunya 965 detik, tetapannya 96500. Kalau dihitung ketemu 0,32 gram. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anak terkait dengan contoh yang pertama dulu, sebelum kita masuk contoh yang kedua. Nggak ada? Lancar ya? Contoh pertama ya? Tinggal masukkan rumus saja. Bisa selesai. Nah, contoh yang lebih kompleks adalah contoh yang kedua, karena ini melibatkan materi kelas 10 dan materi kelas 11. Sampai menghitung volume gas ini kelas 10, menghitung pH adalah materi kelas 11. Nah, keluarnya soal-soal ini biasanya di OSN atau di UTBK. 1 liter AgNO3 arusnya 1 ampere, waktunya 965 detik. Yang diminta 4 ya, ada persamaan reaksi, massa Ag, volume gas, dan pH. Nah, untuk jawabannya, anak-anak sudah paham dari pertemuan pertama, AgNO3 jika diionkan menjadi Ag plus dan NO3 min. Reaksi di katodanya,
karena kationnya ini adalah bukan golongan 1, berarti dia langsung bisa direduksi. Ag plus menjadi Ag. Anodanya, karena di sini tidak ada keterangan elektrode, berarti dianggap elektrodenya inert. Menggunakan PT, C, atau AU. Kalau elektrodenya inert, baru kita lihat anionnya. Anionnya ternyata NO3-. Dia adalah sisa asam oksi. Ion yang sangat stabil dan sulit untuk dioksidasi. Makanya yang dioksidasi adalah molekul air. 1 elektron, 4 elektron disamakan. Dikali 4 dikali 1, ketemulah ini sebagai persamaan elektrolisisnya. Ada masalah ya yang A ya, karena melanjutkan pertemuan yang kemarin. Bagaimana yang B untuk menghitung massa Ag? Nah, ini kayak yang tadi. Tinggal dimasukkan ke rumus G atau W sama dengan E, IT per 96500. AR-nya 108, muatannya 1, arusnya 1, waktunya 965, in tetapannya 96500, ketemunya adalah 1,08 gram. Jadi, menghitung massa kayak contoh yang pertama tadi. A dan B seolah anak sudah sangat menguasai yang ini ya. Ini dari materi pertemuan sebelumnya, ini contoh yang tadi. Nah, yang perlu dibahas lebih detail adalah untuk menjawab C dan D itu. Volume gas. Nah, gasnya siapa? pH larutan, asam apa basa? Untuk tahu ini, kita lihat persamaan reaksinya. Siapa yang berwujud gas? Ternyata oksigen. Berarti untuk soal C ini, kita diminta menghitung volumenya oksigen. Bisa nggak kita hitung langsung? Kita tentukan langsung berapa volumenya oksigen? Ternyata nggak bisa, karena tidak ada data langsung yang mengarah ke oksigen. Tetapi, bisa dibantu dengan data yang lain. Data apa misalnya? Ag. Ag kan sudah punya massa. Kita bisa menghitung molnya. Kalau molnya Ag ketemu, kita langsung otomatis tahu molnya oksigen. Mol oksigen tahu, kita bisa menghitung volumenya menggunakan konsep kelas 10 dulu. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Nah, berarti langkahnya kita hitung molnya Ag dulu. Data yang diketahui ini. Mol Ag, massa dibagi AR, massanya 1,08, AR-nya 108, ketemunya 0,01 mol. Nah, sekarang berapa molnya oksigen? Bandingkan aja koefisiennya. Ini 1, ini 4. Berarti 1/4 dari molnya Ag. 1/4 dari ini. Ketemunya 0,0025. Molnya dapat, volumenya bisa dihitung. Volume oksigen adalah mol dikali 22,4. Dari mana 22,4? Dari ini. Dari tetapan STP. Semua gas, jika diukur dalam kondisi STP, volumenya adalah 22,4. Sehingga untuk oksigen tinggal dikali dengan molnya dia. Ketemulah ini. Gampang ya? Untuk menghubungkan dengan materi yang kelas 10. Ada pertanyaan mungkin untuk poin C dulu? Kalau nggak ada, tak lanjutkan yang D. Bagaimana untuk pH larutan? pH-nya ini apa? Asam apa basa? Ternyata di persamaan reaksi dihasilkan H+. Kalau H+, berarti asam. Untuk bisa menghitung pH, harus tahu konsentrasinya dulu. Untuk tahu konsentrasi, harus tahu molnya. Lah, molnya didapatkan dari mana? Dari perbandingan koefisien dengan Ag juga. Ini 4, ini 4. Berarti molnya H+ sama dengan molnya Ag, karena koefisiennya sama. Berapa? Ya kayak ini tadi. 0,01 mol. Konsentrasinya, mol dibagi volume dalam satuan liter. Yang digunakan ini bukanlah volume oksigen, tetapi volume larutan yang di sini. Karena pH itu tergantung volume larutan. Sehingga dibagi dengan 1 liter. Ketemunya ini. Sama dengan 10 pangkat min 2 molar. pH-nya langsung masuk di rumus kelas 11.
min log konsentrasi H plus. Min log 10 min 2 berarti sama dengan 2. Begitu. Gampang ya? Anak-anak ya? Apa bingung? Enggak ya? Enggak bingung ya? Nah, kalau nggak bingung, saya lanjutkan contoh yang ketiga, yang terakhir, yang berhubungan dengan hukum Faraday 2. Cirinya ini. Ini satu zat, CWS4 aja, berarti menggunakan hukum Faraday yang pertama. Ini satu zat juga, berarti menggunakan hukum Faraday yang pertama. Nah, kalau ini ada berapa zat? Contoh yang ketiga. Ada AgNO3, ada CWS4, berarti ada 2 zat. Kalau ada 2 zat atau lebih, baru kita menggunakan hukum Faraday yang kedua. Mudah wes. G1 per G2 sama dengan E1 per E2. Rumusnya langsung gunakan hukum Faraday yang kedua. Tinggal dilihat datanya. Sel pertama ada endapan 10,8 gram, berarti G1-nya 10,8. Berapa massa tembaga? Tembaga dianggap sebagai massa kedua, berarti sebagai G2. E1-nya AR dibagi muatan. AR-nya AG adalah 108, muatan AG adalah 1, berarti 108 per 1. E2-nya AR-nya CU64, muatan CU-nya 2, berarti 64 per 2. Kalau dihitung, ketemu G2-nya adalah 3,2 gram. Jadi lebih simpel daripada hukum Faraday yang pertama. Selesai wis materinya. Ada pertanyaankah dari anak-anak? Silakan. Nggak ada? Beneran nggak ada? Kalau nggak ada, berarti anak-anak bisa langsung, langsung akses di Google Classroom, pertemuan 8, ada 3 soal, mirip contoh 1, mirip contoh 2, mirip contoh 3. Sampai coba dalam waktu 10 menit atau 15 menit, pasti sudah selesai. Begitu ya? Oke, cukup untuk pertemuan hari ini? Iya, Mister. Oke, kalau cukup, terima kasih. Mohon maaf tadi saya terlambat. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya. Semoga urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.